Bro, apa itu saham? Oke, apa itu saham ya? Saham tuh jadi gini, anggaplah kamu pasti punya teman yang sangat-sangat sukses. Katakanlah dia punya bisnis restoran ya. Bisnis restorannya tuh luar biasa rame, sukses, dan berkembang. Nah, pada suatu titik temanmu berpikir, oh sudah saatnya kita buka cabang, saya buka cabang katanya. Nah, jadi setelah menghitung-hitung dia akan membuka cabang kedua, katakanlah di Jakarta Barat, ya. Nah, di Jakarta Barat dia hitung-hitung dia pengen buka restoran bakso, ya, buka usaha bakso. Nah, untuk usaha restoran bakso ini, temenmu menghitung dia butuh modal katakanlah 100 juta. Nah, jadi temenmu berpikir, oh, untuk usaha bakso yang 100 juta yang kedua ini, cabang bakso ini, saya cuma punya 60 juta katanya, ya kan? Ada beberapa opsi buat dia, ya kan? Ada beberapa opsi buat dia. Yang pertama, untuk mendapatkan modal tambahan yang sebesar 40 juta, karena dia kurang 40 juta, dia butuh mungkin pinjaman, ya. Opsi pertama mungkin dia mencari pinjaman ataupun hutang sebesar 40 juta. Tapi karena temanmu nggak suka berhutang, ya, dan pusing dengan segala macam urusan hutang berhutang, akhirnya dia memilih opsi kedua, ya. Opsi kedua adalah mencari partner. Nah, sebagai temennya, kamu mungkin akan ditawarin, ya, halo, kamu mau nggak ikut saham di restoran saya yang kedua, restoran bakso, dengan saham 40 juta. Karena modalnya 100 juta, saya sudah punya 60 juta, kamu modal 40 juta. Tapi gue cuma punya 30 juta, 10 jutanya di mana dong? Nah, bener, ya. Jadi kalau misalnya modal yang dibutuhkan 100 juta, dia punya 60 juta, sementara kamu cuma punya 30 juta, berarti kalian berdua, perusahaan bakso, restoran bakso, calon bakso ini butuh another 10 juta. Nah, pasti dia menawarkan juga teman lainnya, misalnya si Putri. Nah, si Putri mengeluarkan modal sebesar 10 juta, artinya dia punya saham juga sebesar 10 juta di perusahaan bakso ini. Nah, akhirnya gimana? Komposisi perusahaan bakso ini, ya, warung bakso ini, restoran bakso ini, komposisinya menjadi 60% punya temanmu, 30% punya kamu, sementara 10% punya si Putri. Nah, jadi komposisi seperti itu adalah kepemilikan saham atas perusahaan restoran bakso ini, ya. Nah, katakanlah seiring perjalanan waktu, ya, katakanlah ramai sekali sama seperti yang pertama, ya, ramai sekali restorannya, pengunjung senang, ya, penjualan meningkat. Nah, katakan di tahun kedua terjadi peningkatan, restoran bakso kalian menghasilkan keuntungan sebesar 500 juta bersih, oke, udah dipotong omset, sudah dipotong cost dan segala macam, profit bersih sebesar 500 juta. Nah, kalian bertiga berpikir sudah saatnya berbagi hasil. Nah, bayangkan, ya, otomatis 500 juta dibagi berdasarkan jumlah saham yang dipegang oleh masing-masing. Temenmu sebesar 60%, untuk 60% dari 500 juta berarti temenmu berhak mendapatkan pembagian hasil sebesar 300 juta. Kamu berhak atas pembagian hasil sebesar 150 juta. Bayangkan. Dan si Putri, temenmu yang ketiga, berhak atas 10%-nya, berarti 50 juta. Nah, bayangkan, itu adalah dividen di dunia saham. Bayangkan, kamu pertama kali tanam modal, mengambil sahamnya sebesar 30% dengan hanya 30 juta, ya, dan menghasilkan dividen sebesar pembagian hasil sebesar 150 juta. Itu adalah dividen yang dihasilkan dari pertumbuhan perusahaan tersebut. Nah, itu adalah contoh saham. Jadi, saham adalah bukti kepemilikan dari suatu perusahaan. Oke? Tapi bro, ya, untuk berbisnis di sektor real, apalagi partneran, itu capek loh bro. Untuk bisnis sektor real aja kita harus starting over, mulai dari nol, ya kan? Apalagi kalau misal partneran belum tentu bisa lenggang, bisa ribut. Ya, kita nggak pernah tahu ya bro, ya. Jadi gimana dong bro? Oke, benar, ya, memang sektor real itu tidak segampang itu. Makanya saya kasih tahu, ya, gampangnya begini, ya. Kita semua, kamu, saya, mereka, ya, kita semua pasti pernah punya impian. Kita semua pasti pengen suatu hari punya perusahaan yang sangat besar dan stabil dan konsisten menghasilkan profit buat kita. Tapi untuk ke arah seperti itu, ya kan? Contohnya begini deh. Kamu pasti pernah diajakin
ataupun lagi berkunjung ke showroom mobil, misalnya lagi mau beli mobil ceritanya, ya kan? Di showroom tersebut kamu membayangin, wah, mewah ya, megah ya, luar biasa, mobil-mobil mewah, mobil-mobil mahal ada semua. Gimana rasanya jika saya punya showroom mobil ini, betul gak? Ya kan? Nah, saya kasih tahu kepada Anda semua ya, impian Anda, goals Anda, cita-cita Anda itu bukan impian lagi. Itu bisa jadi kenyataan di pasar modal. Ya, kenapa? Gampangnya begini. Pasar modal itu terdiri dari perusahaan-perusahaan TBK. TBK artinya terbuka. Selama semua Anda menemukan sebuah perusahaan yang ada TBK-nya, itu artinya perusahaan terbuka dan terbuka oleh umum untuk bisa dibeli sahamnya. Nah, kembali ke soal showroom mobil tadi, jika kamu pengen punya showroom mobil, tapi nggak punya modal sebesar itu, ya kan, mau sewa tempat aja seberapa besar, mau bikin gedungnya semewah ini berapa besar, inventarisnya, interiornya, sewa karyawannya, modal buat beli mobilnya dulu untuk stok, ya kan, itu kan gede sekali modalnya. Nah, sementara jika kita tidak punya modal sebesar itu, no worries, ya, Anda tetap masih bisa menjadi pemilik showroom mobil. Bagaimana caranya? Tinggal membeli saham dari perusahaan mobil otomotif. Nah, di IHSG, di BEJ ya, BEI, itu ada perusahaan market leaders yang disebut dengan Astra International. Pernah dengar kan? Nah, Astra International adalah perusahaan yang listing di pasar modal yang major bisnisnya bergerak di produksi otomotif, menjual otomotif. Jadi, katakan kamu pengen punya showroom mobil, tapi tidak punya modal miliaran, cuma ada 10 juta, bisa, tentu bisa. Kenapa? Karena Anda tinggal lihat ke Google ya, lihat ke Google harga ASI hari ini misalnya. Anda bisa melihat, katakanlah harganya 4.900 perak hari ini misalnya. Ketik aja di Google ya. Nah, artinya 4.900 perak per lembar. Oke, di pasar modal untuk membeli saham yang digunakan adalah lot. Ya, jadi untuk satu lot, minimum pembelian satu lot itu sebesar 100 lembar. Jadi jika Astra itu harganya 4.900 ya, berarti kamu butuh cuman 490.000 rupiah saja untuk membeli satu lot saham ASI ya, saham ASI. Jadi dengan begitu kamu sudah menjadi bagian dari pemilik Astra International. Otomatis Anda sudah punya showroom sebenarnya. As simple as that. Ngerti sekarang? Oke, jadi episode apa itu saham ya, cukup sampai di sini dulu. Nantikan episode-episode selanjutnya di playlist ini. So, subscribe, like, dan kalau bisa share. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Sukses!